Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, hingga Senin malam, 14 korban tabrakan kapal di perairan Indramayu, Jawa Barat masih belum ditemukan. Upaya pencarian oleh tim SAR gabungan terkendala cuaca dan sinyal komunikasi dengan posko Eretan. Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 18 korban tabrakan kapal Barokah Jaya dengan kapal kargo MV Hapko Pionir di perairan Indramayu, Jawa Barat. 15 orang selamat dan 3 lainnya meninggal dunia. Sementara 14 korban lainnya belum ditemukan. Upaya pencarian hari ini terkendala cuaca, gelombang tinggi, dan kecepatan angin yang mencapai 15 knot. Hal ini diperburuk dengan sinyal komunikasi ke posko pencarian di Pantai Eretan yang bermasalah. Hari ini cuaca begitu kurang bersahabat ya, kurang mendukung, sehingga alut yang ada di sana sekalian melakukan penyisiran dan mengarah ke Eretan, karena lego jaga di sana atau melakukan pencarian di sana agak sedikit riskan di malam ini ya. Mudah-mudahan besok cuaca sudah semakin baik. Proses pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada Selasa pagi. Kapal pencari ikan Barokah Jaya yang membawa 32 nelayan menabrak kapal kargo MV Hapko Pionir pada Sabtu 3 April pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, sekitar 48 mil laut dari Pantai Eretan, Indramayu. Tabrakan itu mengakibatkan kapal Barokah Jaya terbalik. 15 nelayan berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian lainnya terjebak di dalam kapal. Pencarian korban tidak hanya menyisir permukaan laut, tapi juga mengerahkan tim penyelam yang menyusuri di dalam bangkai kapal. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait tabrakan kapal di perairan Indramayu, Jawa Barat, bergabung bersama kami Kepala Kantor SAR Bandung, Jawa Barat, Pak Deden Ridwansyah. Selamat pagi Pak Deden, saat ini berapa jumlah ABK yang masih dalam proses pencarian Pak Deden? Selamat pagi Mas Pandi. Ya, untuk saat ini total ABK yang kita sedang lakukan pencarian sebanyak 14. Dan hari ini pukul 07.00 rencananya pencarian sudah kita akan mulai lagi. Ya, untuk luas area pada pencarian pagi ini sekitar 111 nautical mile square dengan 3 alut. Ada KN Sarwisnu di sektor 1, kemudian ada KRI Tutut di sektor 2, dan KP Parkit ya dari Mabes Ditpol Air Polri. Baik, Pak Deden, 14 ABK ini hanya merupakan ABK dari MV Barokah saja atau dari kapal Hapko Pionir juga? Dapat kami pastikan bahwa semua ABK ini dari Barokah Jaya ya, jadi tidak ada yang dari Hapko Pionir. Baik, lalu Pak terkait kendala pencarian Pak? Ya, pencarian di laut biasanya kendalanya yang utama adalah cuaca ya. Hari ini sesuai dengan prediksi BMKG kecepatan angin 10 sampai 25 knot ya, jauh di atas kemarin. Kemarin hanya 15 knot, sekarang sudah mencapai angka 25 knot. Kemudian tinggi gelombang 1 sampai 2 meter. Tentunya ini sedikit menghambat proses pencarian, tapi mudah-mudahan dengan sinergitas, dengan semangat yang tinggi dari semua unsur yang bergabung, mudah-mudahan hari ini bisa membuahkan hasil dalam pencarian 14 ABK yang masih kita lakukan pencarian. Pak Deden, peristiwa tabrakan ini sudah terjadi 3 hari yang lalu. Apakah ini ada kemungkinan terjadinya pergeseran bangkai kapal di dasar laut? Untuk kapal sendiri tidak bergeser ya, karena memang jaringnya diikat ke Hapko. Jadi Hapko lego jangkar di sana dan Barokah Jaya posisi terbalik, kemudian jaringnya itu masih terikat di Hapko Jaya. Jadi Hapko Pionir. Jadi posisi Barokah Jaya masih aman di lokasi kejadian. Baik, lalu untuk fokus pencarian sendiri Pak untuk hari ini? Sesuai dengan SARMET prediction ya, jadi larinya ke atas Pulau Rakit atau Pulau Biawak. Jadi kita pusatkan di sana untuk melakukan penyisiran di permukaan ya. Jadi 3 alut ini yang akan digerakkan akan menelusuri sektor-sektor sesuai dengan rencana operasi hari ini. Kemudian dibantu oleh kapal-kapal dengan ukuran yang lebih kecil yang akan melakukan penyisiran di selatan Pulau Biawak. Ya, mudah-mudahan dengan upaya
hari ini 14 ABK bisa kita segera temukan. Baik, Pak Deden, peristiwa tabrakan ini sebenarnya seperti apa? Bisa Anda ceritakan sehingga yang tenggelam adalah kapal MV Barokah. Apakah memang bentuknya lebih kecil sehingga tenggelam ketika tabrakan terjadi atau bagaimana kronologisnya, Pak Deden? Bisa diceritakan? Terkait dengan itu nanti bisa dikonfirmasi ke pihak KNKT, kemudian perhubungan laut atau pihak-pihak terkait lainnya. Kami sendiri juga belum mendapatkan gambaran secara utuh terkait dengan peristiwa tersebut. Yang jelas begitu menerima informasi adanya kecelakaan ini yang menyebabkan sekian ABK hilang, maka tugas kami adalah bagaimana segera mungkin melakukan upaya pencarian terhadap ABK-ABK yang dinyatakan hilang tersebut. Baik, kita akan tunggu informasi dari KNKT. Tapi kalau 14 orang ini, Pak Deden, kemungkinan besar masih berada di dalam bangkai kapal, terjebak di dalamkah atau bagaimana? Kami nyatakan clear ya. Kemarin pukul 13 sampai dengan pukul 14.00 dilakukan lagi penyelaman ya dengan menyisiri jaring yang masih bertebaran, kemudian juga ke ruang-ruang yang ada di kapal Barokah Jaya yang terbalik. Kami pastikan semuanya clear ya, sehingga konsentrasi saat ini kita akan melakukan pencarian di permukaan. Di permukaan, tidak di dalam bangkai kapal. Kalau 15 orang atau belasan orang yang selamat, kesaksian mereka seperti apa sehingga mereka bisa selamat? Apakah ketika tabrakan terjadi mereka berhasil keluar dari bangkai kapal atau bagaimana, Pak Deden? Ya, kemungkinan seperti itu. Pada saat kejadian 15 orang bisa menyelamatkan diri, kemudian dievakuasi oleh Hapko Pioner ya, yang memang insidennya kan antara Barokah Jaya dengan Hapko. Hapko melakukan tindakan penyelamatan sehingga 15 orang berhasil selamat. Kemudian pada proses pencarian di hari kedua, 2 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Yang satu terjangkit di jaring dan yang satu itu berada di posisi dalam kapal Barokah Jaya yang terbalik. Kemudian proses penyelaman dan akhirnya korban bisa kita evakuasi. Dan yang terakhir juga posisinya kemarin di sekitaran jaring ya. Tetapi setelah itu kami lakukan lagi penyelaman dan hasil nihil dan clear, tidak ada lagi korban yang baik di jaring maupun di dalam kapal Barokah Jaya yang terbalik. Ada kemungkinan korban yang belum ditemukan ini terbawa arus, Pak Deden? Analisa kami saat ini seperti itu, sehingga kami lakukan upaya pencarian di atas permukaan dengan membagi wilayah sektor dengan dukungan dari alut-alut yang ada atas. Baik, berarti total yang tewas berarti ini masih 3 orang Pak atau bertambah sejauh ini? Mudah-mudahan 3 orang ini dan sisanya 14 ini dalam kondisi survive dan kita bisa sesegera mungkin menemukan mereka dan mengevakuasinya untuk selanjutnya nanti bertemu dengan keluarganya, seperti itu harapannya. Amin, amin. Semoga pencarian hari ini juga berhasil ya Pak ya. Dan terima kasih Pak Deden Ridwansyah, Kepala Kantor SAR Bandung, Jawa Barat telah bergabung bersama kami.